Berita terbaru. Grup Fu secara tiba-tiba mengalami serangan bisnis besar. Hingga saat ini, nilai pasar grup tersebut telah anjlok 3 miliar dan akan segera menghadapi kebangkrutan. Krisis kali ini telah membuat grup Fu yang berada di bawah naungan industri kuliner dan pariwisata mengalami pukulan keras. Hotel-hotel di bawah naungan grup Fu dan bisnis klub golfnya juga tidak luput dari bencana ini. Grup Fu menghadapi krisis mematikan. Tuan Fu, krisis ini bagi kita, entahlah, sepertinya sudah pasti akan berakhir kematian. Kita tak berdaya melawannya. Yang kubutuhkan adalah sebuah strategi. Kalian yang hadir di sini, semuanya adalah elit dari perusahaan Fu, ternama dan berpengaruh. Sekarang perusahaan berada di ambang kehancuran. Jawabanmu padaku hanyalah menunggu kematian, begitu? Ini adalah saat orang terkaya di dunia pertama kali membuka tender secara publik, masa krusial. Grup-grup papan atas dari berbagai negara bagian, semuanya berebut kesempatan kerjasama. Sedangkan kita, keluarga Fu, sedang berada di puncak popularitas. Jadi diserang oleh beberapa grup besar yang bekerja sama untuk menjatuhkan kita. Kali ini, kita mungkin tak bisa menghindari takdir ini. Kita tak berdaya lagi. Fan Shui, aku perintahkan kau dalam waktu 3 menit. Segera selesaikan semua krisis di perusahaan Fu. Jika kau melakukannya, kau sendiri yang menanggung akibatnya. Dan, sekarang juga kau berangkat ke Chengdu. Ya, Nona. Nona memberi perintah. Segera berangkat ke Chengdu. Ya. Tuan Lu, saya sudah menemukan tunangan Anda. Di mana? Di Rongcheng. Benar dia. Menopang Nona Fan Shui. Siapkan pesawat pribadi. Antar saya ke Rongcheng. Tapi rapat dewan direksi besok. Tidak penting. Aku ingin bertanya langsung padanya. Mengapa dia kabur dari pernikahan? Dr. Xiao, pihak Tuan Lu sudah bergerak. Mereka akan terbang ke Chengdu. Ke Chengdu. Hai, Kepala Negara M meminta pengobatan. Biarkan dia menunggu. Saya akan pergi ke Rongcheng untuk menjemput pengantin saya. Pangeran, permaisuri telah ditemukan di Rongcheng. Berangkatlah sekarang. Dongting, ada kabar tentang King. Dia mungkin ada di Chengdu. Kita harus menemukannya sebelum mereka menemukannya. Tapi ada acara penghargaan nanti. Sobat-sobat, pertempuran ini pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Wang, keempat orang itu sudah bergerak. Mereka akan pergi ke Chengdu. Bagus sekali. Siapkan pesawat. Jemput nyonya. Shuyang, jangan terburu-buru. Makanlah sedikit dulu. Makan apa lagi sih? Aku tidak punya waktu sekarang untuk membuang waktuku pada hal seperti ini. Pergi. Shuyang. Maksudku, aku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Siang King, benarkah? Tuan Fu. Apa? Kakak Shuyang, sebelum datang, aku sudah memberitahu Paman tentang masalah perusahaan. Seharusnya akan segera terselesaikan. Harusnya cepat selesai. Apa kau yang melakukannya? Iya, kau yang tidak tahu apa-apa. Hanya ibu rumah tangga. Jangan bilang, masih punya kemampuan untuk membantu Kak Shuyang menyelesaikan krisis perusahaan bukan? Shuyang benar-benar aku. Sudahlah, kau jangan ikut campur di sini. Ambil kotak makanmu. Keluar. Halo, Bu. Kau masih tahu kan kalau aku ibumu? Jam berapa ini? Kau masih di luar sana? Aku hampir mati kelaparan. Aku akan segera membawa beberapa sayuran pulang. Bawa lebih banyak lagi. Hari ini ada tamu penting di rumah. Kalau begitu aku pergi dulu. Ruo Xuan. Terima kasih ya. Bibi. Akhir-akhir ini, bagaimana kesehatan Bibi? Baik, baik, baik. Bu, aku pulang. Mari kita lihat surat perjanjian perceraiannya. Bu, apakah ada kesalahpahaman? Jangan panggil aku ibu. Lihat saja penampilanmu sehari-hari. Setiap hari, bau sayur busuk menyengat. Kau pikir sekarang kau layak menyandang status sebagai Nyonya Fu? Aku tidak pantas untuknya.
Benar. Kau sama sekali tidak pantas untuknya. Kakak Fu, besok akan bertemu dengan miliarder peringkat 10 Forbes, Fen Shueshui, untuk menandatangani kontrak kerjasama senilai lebih dari 100 juta. Perusahaan akan go public, juga sudah dekat. Hanya dalam waktu 3 tahun, Shuyang sudah mencapai prestasi sebesar ini. Lalu lihatlah dirimu. Setiap hari kau hanya berbelanja di pasar. Kau dan dia. Benar-benar. Bagaikan langit dan bumi. Bahkan Fen Shueshui, jika bertemu denganku, pun tidak berani berkata seperti itu. Kurasa kau sudah gila. Seumur hidupmu, orang desa seperti kau, tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kau juga tidak pantas untuk disejajarkan dengan pejabat tinggi. Kau memang benar-benar tidak cocok untuk Kakak Fu. Berani sekali mengatakan omongan besar seperti itu. Kau ini siapa? Berlaga seenaknya di rumahku. Perhatikan nada bicaramu. Ruosuan adalah tamu kehormatan yang kami undang. Kau telah menyinggung perasaannya. Kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Ruosuan. Shuyang. Perjanjian pernikahan. Ya. Kartu ini berisi 2 juta. Jika kau terus mengganggunya, itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Pernikahan kita selama 3 tahun. Apakah kau benar-benar merasa tidak apa-apa? Kau merasa itu terlalu sedikit, ya? Baiklah, aku akan memberimu tambahan 1 juta lagi. Memberi apa? Sudah 3 tahun. Bahkan telur pun tidak bisa kau rebus. Bicara soal jasa dan jerih payah, kau tidak punya apa-apa. Kurasa memberinya 2 juta rupiah pun sudah terlalu banyak. Ternyata di mata kalian, aku semurah ini. 3 tahun ini aku merawat kamu dan Shuyang. Dari makan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Kita bisa saja menyewa seorang pengasuh dengan uang kita. Dia bahkan bekerja lebih baik darimu. Seorang penjual sayur yang bau. Membuatmu menjadi istri seorang CEO perusahaan publik. Ini kalau diceritakan, pasti akan membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Jika kau benar-benar baik pada Shuyang, maka kau tidak akan bermalas-malasan di rumah. Ayo, ambilkan barang-barang itu untukku. Perusahaan publik. Kau tidak mungkin berpikir, hanya dengan kemampuan anakmu. 3 tahun, sudah bisa membuat perusahaan go public? Kau wanita ini. Maksudmu, kesuksesan karir anakku adalah berkatmu? Tentu saja. Kakak Shuyang. Nona Gu sepertinya mengalami kejutan yang sangat besar. Biarkan dia tenang sebentar dulu. Kakak Shuyang, kau sudah berjanji padaku. Malam ini, kau mau aja aku beli itu. Hermes edisi terbatas, sebentar lagi aku terlambat. Jadi ini alasanmu minta cerai? Ya. Lalu, apa masalahnya? Baiklah. Aku tanda tangan. Semoga kalian tidak akan menyesal. Hanya berbekal dirimu, kau juga ingin membuat kakak Shuyang menyesal? Kau tahu aku siapa? Aku tidak tertarik untuk tahu. Siapa kau? Ikan busuk dan udang busuk seperti itu? Kau iri padaku. Aku malah ingin memberitahumu siapa aku sebenarnya. Aku ini keponakan orang terkaya di Chengdu. Ku beritahu yang sebenarnya. Kerjasama dengan Tuan Fen besok. Sebenarnya, adalah paman saya yang menjodohkan Shuyang. Kakak, kecocokan memang sangat penting. Keluarga Fu tidak pantas. Seandainya bukan aku, kau kira Fen Shueshui akan datang ke Chengdu? Maksudmu, Fen Shueshui masih harus menurut perintahmu? Tentu saja. Fen Shueshui, dia juga salah satu asisten saya. Cukup. Kupikir kau sudah linglung karena berjualan sayur. Cepat tanda tangani dan pergi dari sini. Ini uang yang kau pinjam dariku. Kau berani memukulku? Shuyang, aku tidak mau hidup lagi. Kau berani memukulku? Tanda tangani. Ambil kartu ini. Pergi. Aku tidak peduli dengan uang ini. Tamparan ini sudah melunasi semua kebaikanmu padaku. Tidak tahu diuntung. Kembalikan cincin yang kau berikan padaku. Cincin berlian biru Winston. Harganya puluhan juta dolar. Entah dibeli di mana. Kurasa itu hanya kaca. Ya, puluhan juta dolar. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Kakak Shuyang, selamat ya. Akhirnya noda di tubuhmu terhapus sudah. Ya, Ruo Xuan, kau harus segera menikah denganku. Kakak Shuyang, resepsi makan malam besok. Bukan hanya Fen Shueshui yang akan datang, tetapi juga seorang tokoh penting yang tersembunyi.
Beliau adalah pamanku. Yang memberitahuku langsung. Maksudmu, sosok yang lebih hebat dari Fen Shui? Tentu saja. Besok ya, aku akan minta paman untuk mengenalkanmu padanya. Terima kasih sayang. Perkenalkan, Nona. Nona. Fen Shui telah menyelesaikan tugasnya. Semuanya baik-baik saja di perusahaan. Nona, silakan naik mobil. Nona. Setelah aku keluar untuk mencari angin segar, orang terkaya di Chengdu berkata, Hui menyerahkan 50% pasar Chengdu. Dia ingin bertemu denganmu sebelum lelang. Orang terkaya di Chengdu. Ya. Selama bertahun-tahun ini, sebagian besar bisnis Bapak di kota Rongcheng diurus olehnya. Termasuk dukungan terhadap bisnis Fushuyang. Secara keseluruhan, bisa dibilang dia hampir seperti orang dalam. Saya sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Sampai jumpa di lelang besok. Bukankah Anda sudah bercerai dengan Fushuyang? Mengapa masih pergi ke lelang? Justru karena itu. Saya malah semakin menantikan pertemuan dengan mereka besok. Selama ini kalau bukan karena Anda, diam-diam mendukungnya dari belakang. Keluarga Fu ini tidak mungkin semulus ini. Secara samar-samar, sudah hampir mencapai tren perusahaan nomor 1 di kota Rong. Fu Shuyang ini terlalu tidak tahu terima kasih. Nona, itu juga saatnya untuk mengumumkan identitas Anda, bukan? Saat itu dia menyelamatkan hidupku. Kau sudah bangun. Aku takut memberinya tekanan, dan membalasnya dengan kekayaan. Sekarang sepertinya, aku juga harus kembali ke jalur yang benar. Gu Xiangjing. Akhirnya aku menemukanmu. Siapa kamu? Kenapa tegang sekali? Dia adalah peringkat Forbes. Tunanganmu. Lu Jinheng. Oh, jadi kamu ya? Ya aku. Kau kabur dari pernikahan selama 3 tahun. Membuatku terus melajang. Bagaimana kau akan menebusku? Aduh. Ini pertama kalinya aku melihat pesta yang begitu megah. Hahaha. Kakak Fu sudah pergi mempersiapkan diri. Asalkan aku bisa menunjukkan penampilan yang baik di depan beliau, orang terkaya di Rongcheng pasti akan segera terwujud. Hahaha. Benar-benar bagus. Bintang sial ini ada di sini? Dasar kau, Gu Xiangqing. Kau malah berharap bisa cepat-cepat bercerai dengan anakmu, ya? Kemarin baru saja menandatangani suratnya. Hari ini sudah merayu pria lain itu. Cerai? Benar. Jadi aku tidak pantas untuk Tuan Lu. Silakan kembali. Lama-lama, ternyata kau menyembunyikan identitasmu. Ku bilang padamu, wanita di sisimu ini bukan hanya barang bekas, tapi juga seorang janda yang tidak punya apa-apa. Berani sekali. Siapa yang menyuruhmu berbicara seperti itu kepada Nona? Kau ini siapa? Berani sekali berteriak-teriak di sini. Ternyata kau memang pandai menyembunyikan diri. Biarkan kedua orang ini duduk di kepalamu. Seseorang. Tuan Presiden, kau tidak menyuruhku membawa orang. Itu. Pinjam orangmu sebentar ya. Buang kedua wanita pengganggu ini. Keluar. Jangan kotori pandangan kami. Aduh. Lepaskan aku, lepaskan, Gu Xiangqing. Kau wanita ini. Aku pasti akan menyuruh anakku untuk menghajarmu. Bos, kedua orang ini keterlaluan. Kau ikut untuk melampiaskan amarahmu. Jangan berlebihan.
Identitas orang-orang yang datang hari ini tidak biasa. Meskipun aku di Chengdu memiliki tempat. Tetapi, Hai Cheng, Bei Cheng, Guang Cheng, 3 kota ini, orang terkayanya. Kekuatannya tidak kalah dari saya. Xu Yang, saya akan memperkenalkanmu. Beliau adalah orang terkaya di Hai Cheng. Tuan Zhang. Ini adalah orang terkaya di Beicheng, Tuan Su. Tuan Su, lama saya ingin bertemu Bapak. Ini adalah orang terkaya di Guangcheng. Direktur Hu. Hahaha, Direktur Hu. Mohon bimbingannya. Benar juga. Memang gelombang di belakang mendorong gelombang di depan. Direktur Fulah yang merupakan bakat baru yang menonjol. Kudengar kali ini, langsung mendapatkan pesanan besar miliaran. Sama-sama. Bagaimanapun juga, kita semua bekerja untuk atasan kita. Hari ini, saya juga berharap dia bisa mendapatkan perhatian dari atasan. Setelah ini, Tuan Fu, Nyonya sepertinya sudah datang. Maafkan saya semuanya. Permisi sebentar. Bagaimana kau bisa masuk? Tentu saja aku masuk dengan cara yang benar dan terhormat. Gu Xiangqing, jangan ganggu aku lagi. Tidak ada artinya sama sekali. Dan itu hanya akan membuatku semakin jijik padamu. Kamu benar-benar kurang ajar. Dia adalah mantan suamimu, kan? Siapa kamu? Gu Xiangqing, kau berani menuduhku? Xiangqing, pandanganmu terhadap orang memang tidak bagus. Hei, Xu Yang. Cepat cari orang itu dan tuntut pertanggungjawabannya. Wanita itu, Gu Xiangqing. Dia menyuruh orang untuk memukuliku dan Ruo Xuan. Kalian tidak apa-apa kan? Seluruh tubuhku sakit semua. Kau harus membela kami. Oh iya, dia juga bersekongkol dengan pria untuk memukuli kami. Apakah kamu yang menyuruh orang memukuli mereka? Ibu saya dan Ruo Xuan. Mereka yang lebih dulu berkata-kata kasar. Pergi dan minta maaf pada ibuku dan Ruo Xuan. Sujud dan minta maaf. Kalau tidak hari ini, kau dan pria ini, siapapun tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kau makan apa pagi ini? Kenapa mulutmu bau sekali? Kau, Xu Yang. Ada apa? Tidak apa-apa. Mereka menyuruh orang untuk memukuli Ruo Xuan, dan juga menghina saya. Oh. Hari ini adalah hari yang baik. Kau untuk sementara, jangan pedulikan mereka. Baik. Kalian berdua, sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Lalu pergi. Kau tidak pantas. Kau tahu dia siapa? Orang terkaya di Rongcheng, Tuan Wen. Memang tidak pantas. Lalu bagaimana jika ditambah aku? Beliau ini adalah bos terkaya di kota utara, Tuan Su. Tetap saja tidak cukup. Lalu bagaimana jika ditambah kami? Xiangqing. Anjing-anjing yang kau pelihara ini, sama sekali tidak patuh. Dia bahkan balik menuduhmu. Kalian jangan berani di sini, berpura-pura kuat. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu diri. Ya, beberapa orang ini, siapapun yang dipilih, di negara sendiri pun tak ada yang berani melawan mereka. Sekarang keempatnya bersama-sama mendukung Fu Shuyang. Masih ada yang mau ikut campur? Kau jangan banyak bicara. Karena kau begitu keras kepala, maka jangan salahkan aku jika tidak lagi mengingat persahabatan kita. Panggil orang, patahkan kaki mereka. Kalian terlalu sombong. Biar kalian lihat, apa itu kekuatan sejati. Panggil orang, tunggu. Keahlian seperti ini. Keanggunan seperti ini. Tentu saja. Kalian juga bukan orang sembarangan. Aku beri kalian kesempatan untuk bekerja untukku. Kejadian hari ini, aku yang akan tanggung. Astaga, Tuan Wen, betapa besarnya wawasanmu. Dia hanyalah seorang penjual sayur. Penjual sayur, dilirik oleh orang terkaya, langsung naik derajat. Ada yang naksir kamu. Itu benar-benar nasib burukku. Kalian berdua benar-benar tidak tahu diuntung. Sudahlah. Permainan ini tidak menyenangkan. Sekarang giliranku bicara. Kalian bertiga. Sekarang juga usir Fu Shuyang. Keluar dari sini. Lalu minta maaf padaku dengan tulus. Tapi sujudnya tidak perlu. Aku tidak terlalu suka itu. Perilaku feodal. Kalau tidak, orang terkaya di Rongcheng, Beicheng, Haicheng,
dan Guangcheng harus diganti. Halo, Tuan Fan, tidak baik. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Fu Shuyang sepertinya sedang mempersulit Tuan Gu. Apa? Orang-orang ini ingin mati, ya? Cepat. Ada apa? Maaf, Tuan Fan. Bannya sepertinya pecah. Tuan Wen. Kau tidak lihat Tuan Wen sedang sibuk? Sudah putus, teleponnya. Iya. Bagus sekali kamu. Berani memutuskan teleponku. Hahaha. Mulutmu besar sekali. Mereka sedang menertawakanmu. Orangnya pun belum datang. Presiden. Ketua 72 cabang di Rongcheng. Semuanya sedang dalam perjalanan. Tuan Wen, jangan berbasa-basi dengan mereka. Cepat usir mereka. Kalau tidak nanti, akan menyinggung orang yang disebut-sebut Tuan Fan. Silakan. Duduklah di sini. Kita lihat siapa yang berani mengusik kita. Kalian berani sekali. Itu tempat Tuan Fan, dan tempat keberadaan sosok misterius itu. Kalian berani sekali duduk di sana. Fan Sui yang kau sebut-sebut itu, meskipun datang, pun tidak berani sejajar denganku. Susunan tempat dudukmu ini tidak tepat. Omong kosong. Mau mengamuk, kau pergi dan mengamuk di luar sana. Kalau sampai menyinggung orang penting, jangan sampai menyeret kita semua. Ya, ya. Baik, baik, baik. Biarkan mereka duduk di sana. Tuan Fan seharusnya segera tiba. Tidak peduli siapa mereka. Menyinggung Tuan Fan dan orang itu. Yang menunggu mereka adalah, hanya ada satu jalan. Yaitu jalan menuju neraka. Orang penting yang dia bicarakan, adalah kamu. Seharusnya begitu. Gu Xiangqing, kau pikir aku tidak tahu latar belakangmu? Aku hanya penasaran, kau tahu latar belakangku? Kau adalah anak yatim piatu. Yang hidup dengan berjualan sayuran. Hari ini kau berusaha menjatuhkanku. Benar-benar berani mengeluarkan banyak uangnya. Mengundang banyak aktor seperti ini. Lalu kau? Perlukah aku menjelaskan kepada semua orang? Ceritakan latar belakangmu? Sebelum kau mengenal aku, kau tidak punya apa-apa. Diam kau. Oh, kenapa? Kau takut? Maka aku harus lebih banyak bicara. Aku akan memberimu uang untuk membantumu memulai bisnis. Berapa banyak malam? Aku akan membantumu menyempurnakan rencana itu. Ya. Dan kamu? Kau bilang setelah kau sukses. Aku tidak pantas untukmu. Lalu berbalik. Menikahi keponakan Wen Honghui. Tercampur aduk. Tidak salah, dia berbohong. Ingin perbuatanmu tidak diketahui orang. Kecuali kau memang tidak melakukannya. Benar kan, Tuan Wen? Aku dan kau sudah lama tidak memiliki perasaan lagi. Bagus sekali. Orang yang tak tahu malu. Memang tak tahu malu. Kau mau menghukumnya bagaimana? Tentu saja mengambil miliknya. Yang paling dia hargai. Tentu saja mengambil miliknya. Yang paling dia hargai. Katanya. Dia tidak mau memberi Tuan Fu pesanan lagi. Direktur Wen, sudah terlambat. Jika mereka sampai bertabrakan dengan Direktur Fen dan orang penting itu, mereka pantas mati. Yang ku khawatirkan adalah sekarang, yang bisa keluar dari aula pesta masih bisa selamat. Jika kau tidak pergi dalam 10 detik, kau akan mati. Keluarga Wen di Chengdu, apakah ada? Keluarga Su di kota utara, keluarga Zhang di kota laut, keluarga Hu di kota Guang, ada. Bersihkan seluruh tempat. Kalian berdua, siap mati. Bersihkan seluruh tempat. Kalian berdua, siap mati. Kau memang kejam ya. Berani seenaknya membunuh orang. Ting. Selamat datang, Tuan Fan. Sepertinya, kalian tidak memberi saya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Gu Xiangqing, kali ini kalian tidak punya jalan untuk mundur. Kalau begitu,
Aku akan menunggu dan melihat. Kau benar-benar nekat ya? Oh, sudah tidak sabar ya? Ku beritahu kau, hari ini kau dan pria ini pasti akan mati. Fu Shuyang, awalnya aku ingin kau melihat. Apa itu kekuasaan? Apa itu kekayaan? Tapi sekarang, aku melihat betapa sombongnya dirimu. Aku merasa hambar. Kau sama sekali tidak pantas. Aku melakukan apapun untukmu. Fan Sui. Kalian barusan melakukan apa? Tuan Fan, mohon maafkan kami. Tadi ada beberapa nyamuk yang mengganggu. Sayangnya terbang masuk. Nyamuk, makhluk yang sok penting. Singkirkan saja. Ya, kami akan segera mengurusnya. Ya, Tuan Fan tenang saja. Sebelum kedatangan orang penting itu, kita pasti bisa mengatasinya. Nyamuk yang kalian bicarakan adalah orang yang duduk di atas panggung. Fan Sui. Kau benar-benar gila. Gawat. Direktur Fan. Kedua orang inilah yang berbicara seenaknya di sini. Bahkan tidak menganggap Tuan penting. Dia hanyalah seorang wanita yang ditinggalkan. Memendam dendam. Maka dari itu dia membuat keributan di gedung pertemuan. Ulangi lagi perkataanmu. Tuan tenang saja. Serahkan padaku untuk menghukumnya. Termasuk kepalanya. Aku sama sekali tidak akan mengingat masa lalu kita. Baik. Memang sudah buta matamu. Tuan Fan, Anda menyingkir. Selesai. Tuan Fan benar-benar marah kali ini. Gu Xiangqing dan pria itu. Kira-kira nyawa mereka sudah tak tertolong lagi. Semua gara-gara dua orang ini. Mereka membuat pesta menjadi kacau balau. Dan menyeret kita semua. Saya tidak becus menjalankan tugas. Hingga Nona dipermalukan. Mohon Nona memaafkan saya. Nona. Bos besar misterius. Bagaimana aku tidak mengenalimu? Mohon Nona menghukum kami. Kami bersedia menerima hukuman. Mohon Nona memaafkan kami. Tidak apa-apa, berdirilah semua. Kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, aku juga tidak akan melihatnya. Para bawahan yang telah lama dan susah payahku kembangkan. Berani sekali kamu bertindak sewenang-wenang, bahkan sampai ingin membunuhku. Perihal kejadian hari ini, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Nona. Silakan Nona duduk. Ini bulu rubah salju kesukaan Nona. Lembut dan nyaman. Sudah lama saya siapkan untuk Nona. Kau baik sekali. Sekarang kalian merasa, apakah aku pantas duduk di sini? Memukul orang yang memukul wajahnya, aku suka itu. Hari ini kalian telah menyinggung semua orang dari Nona. Kita akan menyelesaikannya perlahan-lahan. Kalian beberapa orang belum memberi hormat kepada Nona? Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang penjual sayur yang kutinggalkan. Tidak mungkin. Diam. Paman. Siapa pamanmu? Berlutut dan minta maaf. Paman, sebenarnya apa yang terjadi? Seandainya bukan karena kamu, hari ini, kami tidak akan melakukan kesalahan sebesar ini. Kesalahan. Lalu kenapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Aku pikir kamu memiliki ambisi besar. Hari ini aku datang untuk membantumu. Naga terbang ke 9 langit. Tapi sekarang, kau membuatku. Hasil jerih payahku selama bertahun-tahun hancur seketika. Orang yang tidak berguna. Pak, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu identitasnya. Menyingkir. Tuan Fan, mohon Anda membela kami. Kesalahan hari ini, kami harus bertanggung jawab. Tetapi tanggung jawab utamanya. Di sini, dengan Fu Shuyang, kami akan memutuskan semua hubungan kerjasama dengan keluarga Fu. Jangan, diam. Panggil orang, usir dia dari sini. Tunggu, kalian masih ingat apa yang baru saja kukatakan? Hari ini, 4 orang terkaya harus diganti. Tuan Fan, kumohon. Pertimbangkanlah kami berempat, selama bertahun-tahun ini, telah bekerja keras untukmu. Ampunilah kami. Selama bertahun-tahun, kalau bukan berjasa, setidaknya kami telah bekerja keras. Aku juga tidak seperti orang-orang tertentu, yang tidak menghargai jasa lama. Begini saja. Kalian katakan bagaimana aku harus menghukumnya. Telah menyinggung Tuan Anda. Menghancurkan tulang dan membakar abu pun aku rela. Mengasingkannya ke negara kecil terpencil,
Untuk selamanya tidak boleh menginjakan kaki di tanah air ini. Bergaul dengan orang baik menjadi baik. Bergaul dengan orang jahat menjadi jahat. Keluarga dekatnya harus dibasmi juga. Untuk mencegah balas dendam dari keturunannya, kita harus memotong kemampuan mereka untuk bereproduksi. Jangan sampai menjadi pedagang dan menjadi budak selamanya. Tidak. Kalian tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Kalian, Fu Shuyang, inikah pilihanmu? Siang King, diam. Nama nona itu bukan sesuatu yang bisa kau sebut sembarangan. Siang King. Bisakah kau melepaskanku? Kau yang lebih dulu menipuku. Meskipun aku sudah mengatakannya, apakah kau akan percaya? Aku. Tidak, kau tidak akan. Ternyata selama ini bapak yang mendukungnya di belakang. Tidak heran Tuan Fan selalu menyuruhku membantu perusahaan kecil yang tidak dikenal itu. Lalu bagaimana dengan usahaku selama 3 tahun ini? Usahamu itu berulang kali menjerumuskan perusahaan ke dalam kesulitan dan membuat nona terpaksa membersihkan kekacauanmu. Sekarang, apapun yang dikatakan sudah terlambat. Fu Shuyang, kau membuatku melihat, karena hubungan kita di masa lalu, aku akan melepaskanmu. Lalu kamu? Baru sehari yang lalu kau katakan apa padaku? Hari ini, giliranku untuk memberitahumu. Kamulah, Fu Shuyang, yang tidak pantas untukku. Aku telah membantumu selama bertahun-tahun, namun kau tetap tak sebanding dengan 1/1000 dariku. Siang King, apakah kau masih punya perasaan padaku? Bisakah kita memulai lagi? Bagaimana? Kata ingin memakan daging angsa, ya? Kau siapa? Perasaanku dengan Siang King, tidak perlu kau, si muka tampan, ikut campur. Fu Shuyang. Sebenarnya selama 3 tahun ini, perasaanku padamu bukanlah cinta, melainkan rasa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kau telah menyelamatkanku dari kolam renang saat itu. Halo. Baiklah, aku mengerti. Ada apa? Tolong antar dia ke rumah sakit. Saya akan segera sampai. Tamparan itu memutuskan semua hubungan baik kita. Hari ini aku melepaskanmu. Kuharap kau akan berbuat baik mulai sekarang. Kalian berberapa? Ada lagi yang ingin Anda katakan? Tuan Fan. Hari ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Benar, benar, benar. Kesalahpahaman. Meskipun itu kesalahpahaman, kami juga telah membuat kesalahan terhadap Anda. Tuduhan penghinaan yang besar. Selama kau tidak memperhitungkan dendam masa lalu, kami akan mentaati perintahmu di masa depan. Kami akan mentaati perintah Nona. Bagaimana menurutmu? Karena ini hanya kesalahpahaman, maka aku tidak akan menyelidikinya lebih lanjut. Akan kulakukan seperti yang kalian katakan. Hancurkan tulang dan abukan mayatnya. Yang harus diasingkan, singkirkanlah. Habisi mereka semua. Kau berkata apa? Kau kira kau siapa? Nona. Jangan pernah mudah percaya pada omongan orang luar. Kalian ini benar-benar standar ganda. Sama-sama melakukan kesalahan. Dengan cara yang sama, kalau menimpa kalian, langsung dibilang berlebihan. John. Sedang. Ingatkah siapa yang baru saja membantahku? Ingat baik-baik. Diam. Iya. Kau. Tuan Fan. Nona. Apakah kau membiarkan orang-orang ini berbuat semaunya di wilayahmu? Aku tidak bisa mengurusnya. Nona tidak bisa mengendalikan saya. Saya juga tidak bisa mengendalikannya. Maka kita akan bersiap untuk membela diri. Nona, saya harap kau tidak ikut campur. Berani sekali. Kalian berani mengancam Nona? Mereka sudah mengatakan, supaya saya tidak ikut campur dalam urusan ini. Maka aku tidak peduli lagi. Kau benar-benar mencari kematian. Jangan kau kira karena Nona menyayangi kamu, kau bisa berbuat sesuka hatimu. Kau dengar? Kau sudah menjadi pion yang dibuang. Hanya seorang yang imut saja. Berani sekali kau bicara seenaknya di sini. Setelah kehilangan dukungan bos besar, kau ini tidak berarti apa-apa di mata kami. Mereka bilang kau menyayangiku. Aku adalah kesayanganmu. Aku tidak sanggup bermain-main. Kesayangan dengan harga diri sepertimu. Mau coba? Bos, tenang saja. Tunggu sampai aku menyingkirkannya. Lalu aku akan mencarikanmu 100 pria lagi, yang lebih kuat darinya, untuk hiburanmu. Aduh, Nonagu. Situasi sekarang ini membuatku takut. Aku membutuhkan perlindunganmu. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Kali ini aku datang menemuimu. Sudah mempersiapkan hadiah yang sangat berharga. Mau lihat dulu sebelum bicara?
Kau tidak akan bisa lari hari ini. Seberapa berharga hadiahmu itu? Hadiah yang kami berikan untuk Nona 10 kali lebih berharga daripada hadiahnya. Serius? Tentu saja serius. Baiklah. Aku ingin melihatnya. Apa yang bisa kau keluarkan untuk menyanjungku? Aku sudah hidup selama puluhan tahun. Aku senang mengoleksi barang-barang berharga. Bos, jika ada yang dibutuhkan, saya dengan senang hati akan membantu. Baiklah. Setuju. Yang hadir di sini semua adalah orang-orang penting. Maka saya akan jujur. Para pemimpin dari 72 cabang, maju ke depan. Di sini. Apakah kau sudah membawa semua barang yang kuminta? Sok berkuasa. 72 aula. Dia pikir dia orang terkaya di dunia. Tidak takut kalau sampai ke telinga yang mulia? Yang mulia, semuanya sudah saya bawa. Baik, satu persatu ya. Ya. Bunga kayu manis musim gugur menyambut pengantin baru. 10.000 bunga teratai, hati teratai. Menjalankan perintah yang mulia. Khusus mengirimkan berlian pink heart senilai 450 juta yuan. Sebiji. Semoga Nona Gu dan yang mulia. Sehati dan sejiwa. Apa-apaan ini? Nona kami. Belum setuju untuk menikah denganmu. Kita bicarakan ini nanti. Bukankah kalian bilang, akan memberikan hadiah yang 10 kali lebih berharga dari milikku? Sekarang giliran kalian. Aku yang akan melakukannya. Saya ingin menghadiahkan kepada Nona Villa Ekologi Hebei di Danau Lu, Chengdu. 10 buah, senilai 1 miliar. Kalau begitu, saya akan menerimanya dengan senang hati. Tunggu dulu. Tadi katanya 10 kali lipat, ya? Ternyata orang terkaya di Chengdu pun tidak pandai berhitung. Kau. Lupakan saja yang kedua. Burung pipit hinggap di dahan, musim semi ramai. Layang-layang terbang, hatiku memikirkan kekasihku. Menjalankan perintah Tuan. Khususnya mengirimkan mobil Rolls-Royce Silver Ghost senilai 15,5 miliar. Sebuah. Semoga Nona Gu dan Tuan menjadi pasangan yang serasi. Kau serius? Ini hanyalah sebagian kecil saja. Laki-laki itu sebenarnya siapa? Kurasa dia tidak sederhana. Kali ini siapa yang akan datang? Pastikan hadiahnya lebih berharga dari hadiahku. Aku datang. Siang King, ternyata orang-orangmu ini tidak benar-benar ingin memberikanmu hadiah. Lagi pula, semakin ke belakang, konsekuensinya semakin besar. Sekarang ini, jangan sampai membuat lelucon lagi. Banyak orang yang memperhatikan. Lauhu. Tapi, kau datang dulu. Baik. Saya ingin memberikan kepada Nona sebuah gedung perkantoran di Guangcheng Taiko Hui, bernilai miliaran. Baru ini seperti yang seharusnya. Hei, kamu harus ingat baik-baik. Setiap hadiah yang mereka sebutkan harus dikirimkan. Ya. Baiklah. Ayo, semuanya. Tunggu dulu. Ikuti saja prosedurnya. Ucapan selamatnya tidak usah. Malu ya. Baiklah, sesuai keinginan Nyonya. Ya. Menyampaikan hadiah kepada Tuan dan Nyonya. Apa? Masih banyak lagi? 2 hadiah sebelumnya saja sudah sangat mengejutkan. Aku benar-benar tidak menyangka apa yang akan diberikan selanjutnya. Mari kita buka mata lebar-lebar. Di dalam sini, dia memiliki akta kepemilikan perkebunan termahal di dunia. Dia memiliki bahkan saham dari konglomerat papan atas. Kalian bilang, apa yang bisa diberikan kepada Nona Gu? Nona, ini agak kurang sopan, bukan? Lalu katakan, kau bekerja sama dengan orang luar untuk menjebak kami. Tujuannya untuk mengambil harta kekayaan kami, ya? Ya. Dia hanyalah orang tak dikenal. Bagaimana dia bisa mengeluarkan begitu banyak hadiah yang berharga? Benar-benar katak dalam tempurung yang terlihat kecil. Berani-beraninya menggunakan niat seperti itu untuk menebak Nona muda. Tadinya. Sekarang kupikir, tidak perlu lagi. Tuan Fan, kami menghormati Tuan. Dan juga berterima kasih atas bantuan Tuan selama bertahun-tahun untuk membantu kita. Tetapi, kita, 4 keluarga besar, juga memiliki latar belakang keluarga. Bukan memulai dari nol bersamamu. Sekarang dengan satu kata dari Nona. Ingin memutuskan semua jalan hidup kita. Merampas hasil kerja keras kita. Sumber daya yang terkumpul. Ini terlalu tidak berperi kemanusiaan. Ini sudah seperti anjing yang terdesak. Kalian sekalian, anak-anak manis. Apakah kalian tahu?
Siapa sebenarnya yang kalian hadapi? Percuma berkata banyak. Katakan, apa yang kalian inginkan? Hari ini, Nona, kami memohon untuk membasmi para preman itu. Kami bersedia menyerahkan hadiah yang telah dijanjikan, dengan kedua tangan kami. Setuju. Di bawah sarang yang runtuh, tidak ada telur yang utuh. Kami menunggu, bersedia mengikuti 4 orang terkaya. Sebagai pemimpin, kami bersedia mengikuti 4 pemimpin tersebut. Kau ingin membunuhku? Perbuatan tak akan kubahas. Nama tak akan kubuat berbeda. Su Zhenhui dari Kota Utara. Baik. Ingat keadaanmu ini. John, segera, beritahu mereka. 10 menit lagi. Aku akan membuat keluarga Su di Beicheng langsung bangkrut. Ya. Siang King. Aku menangani ini, tidak ada keberatan kan? Kasih sayang tak cocok memimpin pasukan. Keadilan tak cocok mengelola keuangan. Kau melakukan itu. Aku malah sedikit lebih santai. Keluarga Su kami di Kota Utara. Berkembang selama seabad. Tidak mungkin hanya dengan ucapanmu. Bisa langsung dihancurkan. Bermimpi di siang bolong. Halo. Bos, semua bank tiba-tiba menghentikan pinjaman. Semua mitra kerja menghentikan kerjasama. Rantai modal semuanya runtuh. Keluarga kita akan bangkrut. Apa-apa? Tidak mungkin. Tuan Su, ada apa ini? Orang terkaya di Beicheng telah berganti. Keluarga saya bangkrut. Tidak mungkin. Ada apa yang tidak mungkin? Aku, Xiao Jichen, turun tangan. Juga bisa membuat keluargamu, keluarga Su, hancur seketika. Kau masih suka sekali mencari perhatian. Ini bahkan bukan. Masalahku menggerakkan jari saja. Ramai sekali. Bagaimana mungkin aku bisa absen? Kalian datangnya cepat sekali. Siapa mereka? Aku hanya kenal Huo Dongting. Aktor internasional papan atas. Katanya pembunuh bayaran top dunia. Semua menurutinya. Baru saja ku dengar dia berkata. Dia adalah Xiao Jichen. Mungkinkah? Dialah sang dokter suci. Dialah yang obatnya sangat sulit didapatkan. Dan memeriksa para kepala negara di seluruh dunia. Semua perlu dipesan 1 tahun sebelumnya. Usia 6 tahun menyaingi ahli pengobatan Tiongkok. Usia 10 tahun mengoreksi Huang di Neijing. Usia 12 tahun menyelamatkan nyawa seseorang yang hampir meninggal. Disebut sebagai Hua Tuo yang masih hidup. Xiao Jichen. Dikisahkan keluarganya memonopoli perusahaan farmasi di seluruh dunia. Kekayaan yang luar biasa. Untuk apa kau banyak bicara omong kosong, jika orang-orang ini tidak ingin hidup? Hari ini, jangan sampai ada yang keluar. Siapa kedua orang ini? Ya Tuhan, bukankah ini Raja Tentara Bayaran? Jing Zhan. Itu dia, bahkan Amerika Serikat pun tak berdaya terhadapnya. Di tengah peperangan di berbagai negara Timur Tengah. Dia adalah pembunuh yang namanya membuat orang ketakutan. Si Raja Darah. Benar. Aku pernah melihat fotonya sebelumnya. Ini bukan orang dari negara X. Pangeran yang paling disayangi. Ouyang Xuan. Kau bilang yang akan segera mewarisi tahta kerajaan X. Kejam dan tanpa ampun. Yang dikenal sebagai Raja Neraka yang hidup. Ouyang Xuan. Jadi dia ya. Keempatnya. Semuanya diundang oleh tuan ini. Tentu saja tidak. Dia belum pantas membuatku mendatanginya. Dia belum cukup pantas. Aku dan dia. Tidak ada hubungannya. Karena kalian berempat. Bukan datang untuknya. Maka aku mohon kepada kalian berempat. Aku akan menyingkirkan kedua sisa-sisa ini. Sisa-sisa kejahatan. Aku bersedia menyerahkan seluruh kekayaanku. Dan akan selalu patuh pada 4 tuan. Su Zhenhui. Kau berani sekali. Keluarga kita sudah bangkrut. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku bisa kehilangan semuanya. Asalkan bisa balas dendam. Aku tidak masalah. Hariku saat ini adalah hari esok kalian. Siapa di antara kalian yang mau sepertiku, menyerahkan seluruh harta benda untuk balas dendam? Nona, jika Anda bersedia melepaskan kami sepenuhnya dapat berdiri di pihak Anda. Bagaimana jika saya menolak? Maka kami mohon maaf. Keluarga Wen di Rongcheng bersedia menyerahkan seluruh harta kekayaan mereka. Keluarga Zhang di Haicheng bersedia menyumbangkan semua harta benda. Keluarga Hu di Guangcheng bersedia menyumbangkan semua harta benda. Menarik sekali. Tapi kami tidak bersedia menerimanya. Nona Gu adalah tujuan kedatangan kami hari ini. Yang kalian sebut sebagai sisa-sisa musuh adalah tunanganku. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Dia adalah tunanganku.
Kalian sungguh berani berbicara sembarangan. Dia calon permaisuriku. Jangan bermimpi. Kakak perempuan King adalah milikku. Dia tidak akan pergi bersama kalian. Ada apa? Nona Gu ini sebelumnya bukankah baru saja bercerai? Kalian menganggapku sebagai pajangan? Gu Xiangqing hanya bisa menjadi istriku. Ini semua adalah tunanganku. Itu sebelum Tuan pergi keliling dunia. Kau sudah dijodohkan dengan kelima keluarga ini. Kupikir kau sudah menikah. Maka aku tak memberitahumu. Tidak boleh menjadi musuh. Nona. Mataku buta, gunungku bodoh. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Aku rela mengakhiri hidupku sendiri. Mohon kepada Nona, berikan jalan hidup bagi anak cucuku. Aku rela menyerahkan seluruh harta kekayaanku. Aku rela dibuang. Mohon Nona berikan jalan hidup bagi keturunanku. Berikan jalan hidup bagi mereka. Aku rela dibuang ke luar negeri. Jangan pernah menginjakkan kaki di tanah air ini lagi. Nona, kasihkanlah kami. Kalian semua baru saja melakukan pemberontakan dan pengkhianatan. Sekarang mengatakan ini, apakah sudah terlambat? Tidak berani. Karena kalian sudah menyadari kesalahan, maka lakukanlah sesuai keinginan kalian. Terima kasih atas kemurahan hati Nona. Maksudmu apa? Itulah maksudku. Aku menghormati pengaturan Xiangqing. Maksudmu apa sih? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah menyelesaikan mereka berempat, giliran kalian berempat. Kenapa bukan kita yang menyelesaikan masalahmu? Lagi pula, kamu akan menikah dengan siapa? Kita perlu menghormati pengaturan Xiangqing. Aduh, di sini terlalu ramai. Ganti tempat. Ayo keluar, keluar. Xiangqing, jelas-jelas kamu punya 5 calon suami. Dengan apa kau berkata begitu? Akulah yang lebih dulu mengkhianati kamu. Ini sudah kapan? Masih saja menuduh Nona itu. Kau memang benar-benar ingin mati ya? Kau apa kau? Sudah. Xiangqing, ini adalah mantan suami kakak. Kau sudah menikah? Ya. Kalian anak orang kaya, pasti akan keberatan. Apakah kalian ingin membatalkan pertunangan? Ini zaman apa sih? Kebebasan menikah. Tapi pandanganmu agak kurang baik, ya? Aku bisa menyelesaikan masalahnya dan keluarganya. Dengan begitu, jejak pernikahanmu tidak akan ada lagi. Xiangqing, apalagi yang ingin kau katakan? Sebenarnya kau dan aku adalah tipe orang yang sama. Keduanya bergantung pada dukungan kekuatan eksternal, baru bisa mencapai posisi seperti sekarang ini. Mereka pasti sangat banyak membantumu, bukan? Lupakan saja, kau tidak akan mengerti. Memang aku tidak mengerti. Mengapa mereka memiliki latar belakang yang begitu baik? Tapi asalkan kau memberiku waktu, kau akan tahu. Aku pasti tidak akan lebih buruk dari mereka. Asalkan kau sekarang kembali, kita rujuk. Rujuk? Kau terlalu berangan-angan. Kertas yang jatuh ke toilet saja masih kukira kotor. Urus saja, tanggung jawabmu sendiri. Tuan Fan, biarkan saya menyerahkan kontrak ini kepadamu. Ini benar-benar untukku? Ya. Kembali ke Rongcheng nanti, semuanya akan bergantung padamu. Aku tahu. Xiangqing masih memiliki perasaan padaku. Meskipun dia memarahiku. Tapi dia pasti akan memaafkanku suatu saat nanti. Shu Yang. Tentang kejadian hari ini, aku minta maaf. Sudah sekian lama, aku selalu baik padamu. Atau kau bantu aku bicara lagi dengan nona itu? Tenang, serahkan padaku. Nona, mereka semua sudah pergi? Ya, sudah kuatur. Pesanan itu juga sudah kuberikan pada Wen Honghui, untuk Fu Shuyang. Bagus sekali. Tapi apakah itu maksud Nona? Maksudku. Tuan Fan, mengapa Tuan memberikan pesanan itu kepada Chen Shimei itu? Karena hanya dengan begitu, aku bisa membuat pria yang tidak setia itu mengerti seberapa besar kemampuannya sebenarnya. Tapi Anda melakukan ini. Bukankah itu berarti membantu dia? Kau pikir pesanan itu semudah itu didapatkan? Untuk mendapatkan pesanan itu, akun setidaknya harus memiliki ratusan miliar dana lancar. Jika rantai modalnya putus,
Yang menunggunya hanyalah benar. Akibat yang menunggunya hanyalah menanggung hutang yang sangat besar sepanjang hidupnya. Tapi itu tergantung seberapa rakus dia. Bagaimana jika dia menolak pesanan ini? Bergantung pada kekayaan nona muda. Sudah cukup untuknya hidup kaya seumur hidup. Tapi jika dia menerimanya, mari kita nantikan saja pertunjukannya. Tetap saja Tuan Fen memiliki perencanaan yang matang. Hanya dengan begini, aku bisa membuatnya melihat dengan jelas. Tidak ada lagi, Nona, dia bukan siapa-siapa. Katakanlah, kalian semua, ada apa sebenarnya? Kalian semua, ada apa sebenarnya? Ibu saya memberitahu saya, jika aku tidak menikahimu, maka mereka akan mematahkan keempat kakiku. Keempat kakiku. Ah, kedua tanganku dan kakiku. Ibumu memang sedikit kejam. Aku sudah bertahun-tahun menjadi dokter. Semuanya bergantung pada kedua tanganku untuk menyelamatkan dan merawat orang sakit. Jika kau tidak menyetujui pernikahan ini, banyak orang di dunia ini tidak akan bisa berobat. Bahkan, nyawa mereka terancam. Kau memaksaku dengan moral ya? Nyawa mereka. Apa urusanku? Kau telah melukai hatiku. Sudahlah. Nona Gu, ayahku mengatakan bahwa orang yang akan bertunangan denganmu adalah aku. Aku sudah cukup umur untuk menikah. Kalau tidak, aku akan hancur. Bagaimana menurutmu? Nyawamu. Tidak ada hubungannya denganku juga. Memang. Tapi sebelum aku mati, aku harus mencari kambing hitam, kan? Kalau begitu, silakan coba saja. Aku hanya menginginkan sebuah hasil. Aku tidak akan menikah denganmu. Terima kasih, Gu Xiangqing. Aku sudah memiliki orang yang kusukai. Hanya saja ayahanda mengatakan, harus menunggu sampai Gu Xiangqing membatalkan pertunangannya. Barulah aku bisa menikahinya. Selamat ya. Sekarang kau bisa kembali dan menikahi dia. Semoga kau bahagia. Jalan-jalan yang baik ya. Kakak King, jika aku tidak bisa menikahimu, papa gua akan sedih. Yang sedih bukan hatiku. Semua orang mengejar seseorang bukan seperti ini caranya. Xiangqing, apakah kau puas dengan hadiahku? Cukup puas. Lalu, maukah kau menikah denganku? Baru kenal beberapa jam. Kau ingin aku menikah denganmu? Tidakkah kau rasa ini terlalu gegabah? Jika aku katakan kita sudah saling kenal bertahun-tahun? Saling kenal bertahun-tahun. Nona, Tuan Muda baru saja mengirimkan sebuah video kepadamu. Silakan, semuanya, bergerak ke ruang rapat. Hai, putri kecilku. Apa kabarmu sekarang? Ibumu dan aku sedang berlibur. Kudengar kau bercerai. Di sini ayah ingin mengucapkan selamat kepadamu. Akhirnya, terbebas dari keluarga pengisap darah itu. Aku sudah memilih untukmu 5 calon suami yang hebat. Dia jauh lebih baik dari mantan suamimu, 1000 kali lipat. Aku akan membicarakannya dengan ibumu. Kau harus memilih satu dari kelima calon suami ini. Pilihlah satu. Kalau tidak kita akan bunuh diri. Dalam waktu 7 hari, kamu harus memilih salah satu. Mereka benar-benar orang tua kandungku. Xiangqing, siapa yang ingin kamu pilih? Hanya anak kecil yang membuat pilihan seperti itu. Saya mau semuanya. Sekarang, Nona, bisa menyerahkan kontrak ini padamu. Pasti untukmu. Masih ada sisa perasaan. Ya, ya. Tuan Fu, kalau begitu, tolong bantu kami memohon juga. Mudah-mudahan, Nona, mau mengampuni kami. Asalkan Anda membantu kami melewati kesulitan ini. Kami bersedia membantu Anda menjadi sebanding dengan Dr. Xiao dan Tuan Jing, orang kaya raya senegeri ini. Tenang saja. Sebelumnya Xiangqing selalu menurut padaku. Beberapa hari ini dia hanya sedang marah. Tunggu sampai dia tenang. Aku akan mencarinya sendiri. Baik, baik, baik. Tidak kusangka orang yang dulu kukagumi sekarang malah memohon padaku. Rasa mengendalikan hidup dan mati orang lain ini, rasanya sungguh menyenangkan. Gu Xiangqing, tunggu sampai aku menjadi orang terkaya. Lalu aku akan membalas penghinaan hari ini. Silakan, silakan, Tuan Fu, jalan-jalan. Hahaha. Hai. Bagaimana, Tuan Wen?
Anda tidak optimis dengan dia? Mari kita coba saja. Saya sebenarnya punya satu cara lagi. Saya dengar orang yang berada di peringkat pertama di daftar Forbes, sudah diam-diam tiba di Chengdu. Saya kenal salah satu ketua cabang mereka di Haicheng. Mereka sudah menerima perintah secara rahasia datang ke Rongcheng. Apa? Apakah informasinya dapat dipercaya? Pria yang tadi bersama Nona. Pria yang tidak mengungkapkan identitasnya itu. Jangan-jangan, kau berpikir terlalu jauh. Dia itu, memang belum pernah berniat menikah. Kau kira Nona itu siapa sih? Keberadaannya begitu misterius. Dia mendirikan 72 yang tersebar di seluruh dunia. Berkuasa dan berpengaruh. Maha kuasa. Jika kita bersikap semena-mena hari ini, kita mungkin sudah mati berkali-kali. Orang itu tadi hanyalah penipu. Dengan bukti ini, kita mungkin bisa menjatuhkan Nona kita. Dan juga si pria tampan itu. Cepat, bertindaklah. Waktu kita tidak banyak lagi. Hanya anak-anak yang memilih satu saja. Aku mau semuanya. Aku bercanda. Bukankah masih ada 7 hari lagi? Kalau begitu, kita tunggu di sini selama 7 hari. Aku tidak keberatan. Tentu saja aku tidak masalah. Kebetulan beberapa hari ke depan, aku ada beberapa urusan yang harus diurus di Chengdu. Aku baru saja menyuruh asistenku untuk memesan suite di Hotel Bintang 7, Pangu. Kukira kau baru saja bercerai. Akhir-akhir ini kau bisa tinggal di sana. Sayang kecil. Terima kasih ya. Tapi tadi kau bilang, sudah kenal aku lama sekali. Maksudmu apa? Tuan Presiden, pemimpin cabang Haicheng menggunakan surat rahasia. Mengatakan ada urusan penting ingin bertemu Bapak. Surat rahasia kecuali, bukan sampai saat hidup dan mati, baru akan dikeluarkan. Siang King, aku tiba-tiba ada urusan mendesak. Aku harus pergi sebentar. Silakan. Kita masih punya banyak waktu. Nanti aku ceritakan padamu. Anakku. Kakak Shuyang, kau benar-benar mendapatkan pesanan miliaran itu? Aku tahu. Aku tidak salah menilai orang. Lalu, Ruosuan, tapi dia adalah bintang keberuntungan kita. Lihat saja ini. Berjalannya lancar sekali ya. Tidak seperti bintang sial yang tidak setia itu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Aduh. Ibu tahu, kau tidak ingin mendengar nama wanita itu. Kau dan Ruosuan harus segera merencanakan pernikahan. Sudah saatnya dibicarakan. Tante tidak terburu-buru. Aku hanya sedikit membantu. Semua berkat Kak Shuoyang. Dia sendiri yang berbakat. Ibu, aku sekarang belum bisa menikah dengan Ruosuan. Siang King berjasa besar dalam pesanan ini. Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang petani wanita penjual sayur. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan kalangan atas? Benar juga. Kenapa kamu masih belum melupakannya? Wanita itu. Aku beritahu kau. Laki-laki ini, dia harus melihat ke depan. Ibu, sekarang jangan bicara. Hatiku sudah bulat. Fu Shuyang, ini tindakanmu setelah menggunakan dan membuangnya. Aku mau menelepon paman. Ya, silakan. Ku beritahu kau. Pamanmu sekarang sedang kesulitan. Apa katamu? Jika kau menurut, aku bisa membiayaimu di luar sana. Tapi jika kau bersikeras, maka sekarang juga kau pergi dari sini. Fu Shuyang, kau berani sekali berbicara seperti itu padaku? Halo. Paman, Fu Shuyang telah menghina saya. Ruosuan, kau harus mendengarkan kata-kata Shuyang. Menyenangkannya. Kakak Shuyang. Maaf ya. Tadi aku salah. Sadar akan kesalahan lalu memperbaikinya. Sudahlah, jangan sedih lagi. Besok aku akan berada di Hotel Bintang 7, atur pesta perayaan keberhasilan. Nanti, kalian semua pergi bermain-main. Maksudmu? 4 orang terkaya itu akan menyerahkan harta mereka begitu saja? Ya, Yang Mulia. Jadi, kau mengirim surat rahasia hanya untuk memberitahuku hal-hal ini. Urusan sepele.
Bawahan tidak berani. MUC. Sudah berapa lama kau mengikutiku? Sejak pembangunan kuil, sudah 10 tahun. Aset dari 4 orang terkaya. Bagi orang lain, mungkin itu jumlah yang sangat besar. Tapi bagiku, hanya setitik air di lautan saja. Hamba salah. Hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik. Kau kembalikan apa yang telah kau makan kepada mereka. Jika ada lagi kesempatan selanjutnya, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ya. Kalau begitu mereka ingin bertemu Tuan. Kalau begitu, temui saja mereka. Perempuan itu lembut hati. Setelah mengganggunya, dia malah mudah melepaskan mereka, karena mereka ingin mencari kematian. Kalau begitu, aku. Kakak. Jangan minum lagi. Sudah 10 tahun aku tidak minum. Jangan urusi aku. Aku kuat minum kok. Ah, sudahlah. Waktu menikah, ayahku menasihatiku. Aku mengabaikan perkembangan karirku dan menikah dengannya. Hari ini aku menampar wajahnya. Tapi tamparan itu juga mengenai wajahku sendiri. Sekarang kupikir, aku benar-benar buta. Kalau tidak, peringkat pertama Forbes. Bagaimana mungkin itu Lu Jinheng? Tentu saja aku. Iya. Silakan masuk dan lihatlah. HMPH. Kenapa kamu lagi? Keras sekali. Jangan bergerak. Aku tidak melihat apapun. Kau melakukan apa? Kau juga berniat jahat padaku, bukan? Aku tahu, kebaikanmu padaku semua palsu. Kau bilang, tujuanmu menikah denganku sebenarnya apa? Kau sudah mabuk berat. Aku akan memberikanmu obat pereda mabuk. Jangan sampai tidak jelas. Tidak boleh. Aku akan dibunuh. Celaka. Bagaimana aku bisa keluar? Ya ampun, Pak Lu dan Nona itu. Jangan sampai terjadi sesuatu. Gawat. Kartu kamarnya juga tidak kubawa. Semoga Tuhan melindungi. Nona itu dan Pak Lu pasti bersih. Semoga Tuhan melindungi. Wajahnya tampan, tapi aku tidak akan termakan oleh rayuanmu. Kau mau bicara atau tidak? Tidak mau bicara, ya? Jangan bergerak. Kau berani memerintahku? Kita belum menikah. Sudah berani memerintahku. Ku beritahu kau, aku tidak akan menikah denganmu. Ini salahmu sendiri. Oh, syukurlah. Seharusnya begitu. Kemarin malam aku mabuk berat. Bermimpi. Ya, mimpi. Kau sudah bangun? Itu benar. Tapi malam kemarin kamu yang memulai. Ah, bukan. Meskipun aku yang memulai. Kita semua sudah dewasa. Kamu tidak bisa melawan? Dari mana kamu tahu aku tidak melawan? Karena kamu terlalu kuat. Bukan kamu orang ini, si Yang King. Kau seharusnya tahu. Aku selama bertahun-tahun tidak menikah. Dan juga tidak ada gosip apapun. Aku selalu seseorang yang setia. Dan menjaga kesucian diri. Si Yang King. Berhenti. Kau sebenarnya menginginkan apa? Kerjasama dan ganti rugi. Semua itu bisa kuterima. Jangan mendekat.
Kau pikir aku kekurangan uang sebanyak itu? Pagi. Nona, ada yang mencari Anda. Cepat pakai bajumu. Kalau tidak, nanti akan sulit dijelaskan. Aku malah ingin penjelasannya sulit. Begini saja, sampaikan permintaanmu. Selama masuk akal, akan kuturuti. Baik. Mulai hari ini, kau tidak boleh menolak ajakanku untuk kencan. Baik. Ah, bos kita mungkin belum bangun. Kalian berdua kembali dulu saja. Tidak perlu terburu-buru. Kita tunggu di sini saja. Kalau begitu, kalian berdua kembali ke kamar dulu saja. Begitu anak sulung saya bangun, saya akan segera memberitahu kalian. Oh, begitu ya. Bagaimana menurutmu? Ah, Gu Xiangqing, cepat keluar. Kami ada urusan denganmu. Buka pintunya. Halo, kalian berdua. Kenapa tidak sopan sekali? Ketua keluarga kami. Mereka tidak akan menyukai kalian. Baru beberapa hari tidak bertemu. Kau sudah bisa mengambil keputusan untuk bosmu? Aku tidak. Kenapa kau? Kau berani menggunakan tipu daya? Berhenti. Hanya saja lebih baik dari kalian berdua. Datang sedikit lebih awal. Kedatangannya sangat pagi. Tidak menyangka orang terkaya di dunia begitu ramah. Berani sekali kau bicara padaku seperti itu. Minta maaf. Maaf. Semua salahku. Seandainya aku membukakan pintu, tidak akan ada kesalahpahaman, kan? Nona Gu, sebelum kau membuat pilihan, aku harap beberapa orang dapat menjaga jarak sedikit secara otomatis. Itu, katakanlah, kalian beberapa orang datang sepagi ini. Untuk urusan apa? Ngomong-ngomong soal ini, kurasa ada kesalahpahaman lagi. Nona Gu dan mantan suaminya masih ada hubungan yang belum sepenuhnya putus. Aku ingin menjelaskan semuanya padamu. Hubungan yang belum sepenuhnya putus. Kenapa pesanan ini tetap diberikan kepadanya? Pesanan ini untuknya dari saya. Nona, kau selalu ada di hatiku, seperti kakak perempuanku sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka mempermalukanmu seperti itu. Saya mengerti maksudmu. Tolong maafkan aku, bos. Ah, bukan salahmu. Dia sendiri yang terlalu serakah. Ah, malam ini akan pergi membuat keributan? Aku juga akan ikut meramaikan. Aku juga ikut. Bagaimana menurutmu? Aku tidak tertarik dengan sampah seperti itu. Aku bisa memprediksi akhirnya nanti. Biar begitu saja. Silakan pergi. HMPH. Benarkah kau tidak akan pergi? Aku akan pergi. Kemarin aku belum tahu duduk perkaranya. Karena sekarang sudah tahu, tentu saja tidak akan melepaskannya. Sungguh seorang pria sejati yang bertanggung jawab. Kau, aku masih punya urusanku sendiri. Berpura-pura sangat mencintaiku. So keren. Bos, hari ini aku sudah memesankan untukmu, burung dara panggang favoritmu. Kakak, sebentar lagi, aku sedikit tidak enak badan. Aku akan ke kamar mandi sebentar. Silakan. Ya hahaha. Bibi. Itu bukan Gu Xiangqing kah? Haha. Baiklah. Lalat yang ada di mana-mana. Berani-beraninya datang ke sini menggoda Shuyang. Tenang saja, ada Bibi yang akan membantumu. Lihat saja. Haha. Gu Xiangjing. Kau ini menggemaskan sekali. Kau beri Shu yang obat bius apa? Sampai dia mau rujuk denganmu, ku beritahu kau. Selama aku masih hidup, kau takkan bisa masuk ke pintu rumah keluarga Fu. Sekarang, kalaupun seluruh keluargamu memohon-mohon padaku, aku tidak akan kembali. Bagus. Kau berani memukulku? Baiklah. Ruosuan, kita serang bersama.
Hari ini aku lihat siapa yang berani membantunya. HMPH. Aku akan mengajarinya apa itu tata krama. Apa itu sopan santun. Para tamu sekalian. Hotel kami melarang keributan. Apapun masalahnya, silakan selesaikan secara pribadi. Usir dia keluar untukku. Maaf, kami tidak berhak melakukan itu. Kau tahu siapa anakku? Fu Shuyang. Dia akan mengadakan pesta perayaan kemenangan di sini hari ini. Oh, ternyata Anda. Bagus kalau tahu. Perempuan ini, dia hanya seorang penjual sayur biasa. Dia bukan tamu kalian. Dia juga tidak mampu berbelanja di tempat kalian. Usir dia keluar. Uang ini untuk kalian. Kami akan segera mengurusnya. Nyonya ini, hotel kami tidak menerimamu. Silakan pergi sekarang juga. Lelucon. Apa alasan saya harus pergi? Hahaha. Tentu saja karena saya sudah kaya. Kau ini cuma penjual sayur murahan. Pernahkah kau melihat uang sebanyak ini? Anakku baru saja menandatangani pesanan senilai triliunan rupiah. Triliunan. Kau mengerti? Dalam waktu dekat, posisi orang terkaya akan mudah didapat. Meskipun kau tidak tidur selama beberapa generasi, kau tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Terima saja pemberianku. Anggap saja itu sebagai modal kalian. Hanya sedikit uang yang kau berikan. Pembantu rumahku saja malas mengambilnya. Aduh. Sayang. Aku punya banyak uang. Usir dia. Seret dia keluar, 200.000 rupiah. Usir dia. 1 juta. Semua milik kalian. Iya, kawan-kawan. Usir dia. Berhenti. Dia memang tidak tahan dipukul. Kau mau apa? Aku tidak memukul wanita. Dua ini, mau, kau kerjakan sendiri. Aduh. Aku takut mengotori tanganku. Baiklah. Kemarin kau dengan pria itu berpesta bersama. Hari ini kau mencari 2 orang lagi. Oh, sebelumnya aku tidak menyadarinya. Si kecil yang manis ini. Ya, untunglah kakak Shuyang masih ingin menikah lagi denganmu. Wanita sepertimu, tidak takut tertular penyakit kotor? Seperti kamu, yang suka bergaul dengan suami orang lain. Mungkin lebih mudah terkena penyakit, kan? Kau, Ruo Xuan. Ayo kita pergi. Beritahu Shuyang. Akan membiarkan Shuyang yang mengurusnya. Tunggu. Apakah aku sudah mengizinkan kalian pergi? Kau mau apa? Tadi aku bilang tidak akan memukul wanita. Tidak berarti aku tidak akan membunuh wanita. Kau menggerta siapa? Masyarakat berdasarkan hukum. Kau berani membunuh? Jangan mendekat. Jangan. Kau kalau berani mendekat lagi, aku akan melaporkanmu ke polisi. Main sungguhan? Jing Zhan, sudahlah. Ini di dalam negeri. Kalian kalau berani bicara satu kata lagi. Bagaimana? Anakku, kau akhirnya datang. Kalau kau tidak datang, kau urus jenazah ibumu saja. Kakak Shuyang. Wanita bernama Gu Xiangqing itu kembali diam-diam mencari 2 pria lagi. Tuan Fu, semuanya salah kami. Membiarkan orang-orang ini menyusup. Beri saya sedikit waktu. Saya akan segera mengusir mereka. Cepat, panggil orang. Siapa yang ingin kau usir? Mereka. Ada orang datang. Hei, Tuan Fu. Tuan Fu. Kau sangat berani. Kau tahu tidak, ini istriku? Ah. Fu Shuyang, jangan berlebihan. Kata-kata, istri, lebih cocok untuk Wen Ruosuan di sisimu. Shuyang, si kecil yang tak tahu diuntung ini. Ibu, diamlah. Kakak Shuyang, ini benar-benar bukan salah bibi. Baru saja Gu Xiangqing bergaya dengan kedua pria itu. Betapa sombongnya dia. Ah, sudah kukatakan, jangan banyak bicara. Sudah kukatakan, diam, Shuyang. Ibu, kau tidak enak badan. Tidak cocok untuk menghadiri jamuan makan malam hari ini. Pulanglah.
Adapun dia, kau ingin menghadapinya bagaimana? Pegang tali anjingmu. Jangan biarkan mereka menggigit orang sembarangan. Minta maaf kepada Siang King. Maaf. Tunggu dulu. Bagaimana dengan kita berdua? Membilang Nona Gu adalah imut sekali. Dia juga perlu meminta maaf. Kau kira kau siapa? Terlalu lancang. Bu, jangan bicara lagi. Anakku. Mereka menghinaku. Kau tahu siapa mereka? Siapa mereka? Apakah dia lebih baik daripada kau, pendatang baru di Rongcheng ini? Ibu sangat percaya diri ya. Bu, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa kita lawan. Siapa mereka? Jangan-jangan kau ingin menipuku demi rujuk dengan Bu Siang King? Kau ingin menipuku, Shu Yang? Bawa ibuku pulang. Apakah putra Anda belum memberitahu Anda? Nona Gu adalah salah satu dari 10 orang terkaya di dunia. Dia hanya seorang pencari nafkah. Tidak mungkin. Bawa pergi, bawa pergi. Saya mewakili mereka untuk meminta maaf kepada kalian berdua. Maaf. Siang King. Hari ini kau datang, khusus untuk menghadiri pesta perayaanku? Tentu saja bukan. Jangan marah. Aku tahu niatmu yang sebenarnya. Tenang saja, hari ini selama kau ada di pesta malam ini, sehingga tidak ada seorang pun yang berani mengganggumu. Bukan kamu. Kok kamu ada di mana-mana sih? Kita hanya keluar untuk makan malam biasa. Bisa juga bertemu kamu. Sial sekali. HMPH. Sekarang kamu tahu kan? Nona Gu sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Nona juga ada di sini. Kalian sekalian tidak membereskan barang-barang dan bersiap untuk diasingkan. Kesini untuk melakukan apa? Beberapa orang terkaya ini seharusnya datang untuk merayakan aku mendapatkan pesanan itu. Hai Siang King. Kau akan memberi aku sedikit muka, kan? Muka MU itu berharga berapa sih? Sepertinya Tuan Fu juga tidak bisa banyak membantu. Bisa dimengerti. Nona, berhentilah saat masih bisa berhenti. Jangan memanfaatkan kesabaran Nona ketika kau punya modal untuk tidak tahu malu. Terlihatnya tidak perlu lagi membicarakannya. Selanjutnya, peringkat Forbes ke? Kekuasaannya tersebar di seluruh dunia. Apakah kau pernah mendengar tentang 72 Hall? Bagaimana? Mungkinkah beliau ini, Lu Jinheng yang legendaris itu? Berani sekali. Kau berani memanggil nama Tuan Agung kami secara langsung? Beliau ini adalah kepala cabang utama dari 72 cabang di seluruh negeri. Tuan MUC. Haha. Bukankah kau hanya anjing peliharaan keluarga lu? Tuan muda, dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Tuan muda Xiao, jangan ikut campur. Hei, hari ini aku. Jadi kau berani menantangku? Yang kuandalkan adalah dia. Menantang. Hahaha. Jangan berlebihan. Kami hanya mencari jalan keluar untuk hidup. Nona, kurasa kau juga tidak ingin berurusan dengan 72 aliran bela diri itu. Apalagi, kami memiliki bukti penting. Bukti apa? Kemarin kau dan si brengsek kecil itu menyamar sebagai orang dari Aula 72? Lalu bagaimana jika kukatakan, dia memang benar Lu Jinheng? Maksud Tuan adalah, bukan hanya Dr. Xiao dan Tuan Jing, kedua orang ini, bahkan pemimpin 72 Aula, kepala lu pun adalah tunanganmu. Tidak bisakah? Orang bodoh beruntung. Sayangku tidak. Beberapa orang tidak pantas hidup di dunia ini. Meskipun kalian memiliki status yang luar biasa, tetapi 72 Aula milikku, bukan juga kalian yang bisa seenaknya menghinaku. Nona Gu, dengan status dan pengetahuanmu, seharusnya kau tahu kekuatan Tuan besar saya. Sekarang, silakan ikat tanganmu sendiri, dan ikut aku untuk mengaku dosa, dan harus membawa penipu kemarin itu. Kalian semua tidak perlu tegang seperti ini. Bukankah sudah disepakati aku yang akan meminta perdamaian, Xiao Fu? Telur tidak boleh ditaruh dalam satu keranjang saja. Kau juga sudah melihat. Nona itu sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Ini adalah upaya penyelamatan diri kita sendiri. Bagaimana? Kau juga terlibat dalam masalah ini? Tidak, tidak. Ini semua kesalahpahaman, sayangku. Pemimpin cabang Hai Cheng. Meskipun tuanmu sendiri datang sekalipun, berani sekali kau berbicara seperti itu kepada nona saya. Kulihat kau tidak ingin kepala lagi, ya? Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Itu
Minta maaf, ya? Baiklah. Kau memang pintar. Dia berani sekali melakukan itu. Dia benar-benar tidak takut pada Aula 72. Atau dia sama sekali tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan itu. Inilah cara saya meminta maaf. Bagaimana? Kau tidak puas? Berani kau sentuh dia sedikit saja. Akan kuberikan kau kematian seketika. Tidak hanya itu. Aku juga akan pergi ke Haicheng untuk mencari tahu latar belakang keluargamu. Baik. Aku akan memberitahu Tuan Muda sekarang juga. Agar dia datang sendiri. Siang King, atau kau minta maaf saja, akui kesalahanmu. Kalau kau berani bicara lagi sepatah kata pun, aku akan menghajarmu duluan. Bukankah aku melakukan ini demi kebaikanmu? Fu Shuyang, diamlah. Kalau kau terus bicara, aku akan muntah. Beritahu Yang Mulia, kita sudah sampai di Hotel Pangu. Tapi bertemu beberapa orang yang tidak tahu diri. Mereka mencari masalah dengan Tuan. Mohon Tuan berkenan hadir. Dalam waktu 3 menit, pasti akan membuat kalian berlutut memohon ampun. Sejujurnya, sungguh membosankan sekali. Kau bilang pria bermargalu itu, nanti kalau datang, kira-kira ekspresi mukanya seperti apa ya? Tidak ada hubungannya denganku. Lihat saja, dia itu seperti gunung es. Kau bilang kau ingin menikah dengannya. Setelah menikah nanti ya, ini sangat membosankan. Apakah menikah denganmu menyenangkan? Tentu saja. Setelah menikah, setiap hari bercerita jenaka. Apa yang salah? Saat ini, masih bisa tertawa. Kenapa aku merasa mereka benar-benar tidak takut? Diam. Lagi pula waktu yang tersisa untuk mereka tidak banyak. Biarlah mereka bicara beberapa kata lagi. Lagi pula, kita semua orang berpengaruh. Belum tentu, lo benar-benar punya hubungan dengan Tuan Agung. Kita, 72 Aula, tidak pernah mau ditekan orang. Memberi muka pada orang lain. Membalas dendam, pasti. Balas dendam untuk apa? Balas dendam untuk apa yang kau inginkan? Yang Mulia. Mereka ini benar-benar berani dan semena-mena. Berani berpura-pura menjadi Yang Mulia. Mohon Yang Mulia menghukum berat para penjahat kecil ini. Apa? Dia benar-benar Tuan Agung kalian. Jangan tidak sopan. Bukankah kalian meminta untuk bertemu Tuan Agung? Cepat sujud. Sekarang benar-benar tidak ada harapan lagi. Habis. Sebelumnya aku benar-benar tidak tahu. Anda adalah Yang Mulia ya? Kalian sedang membicarakan apa? Maksud mereka adalah barang palsu yang akan mereka bongkar itu adalah ketua kalian. Ketua kalian sekarang adalah tunangan nona kita. Apakah kau masih ingin dia meminta maaf? Aku. Sekarang kalian sudah tahu. Harus bagaimana? Yang Mulia, ini. Kau sudah tidak pantas berada di Aula 72 lagi. Yang Mulia, ampunilah hamba. Ini kesalahpahaman. Aku susah payah mendapatkan istri. Kau membuatnya kesal. Terus-menerus. Yang Mulia, ampuni hamba. Bagaimana? Sekarang tidak sombong lagi. Tidak arogan lagi. Tidak menyindir lagi. Mulut kecil kalian tadi berceloteh terus. Bukankah sangat pandai bicara? Semua menjadi bisu. Aku tunggu. Maaf, aku kurang mengenalmu. Hari ini banyak merepotkan. Aku permisi dulu ya. Tunggu. Apa kau kira aku mengizinkan kalian pergi? Kalian memanfaatkan kebaikan hati Siang King. Berulang kali memprovokasi. Kau kira aku ini terbuat dari tanah liat? Kalau tidak ingin hidup, maka jangan hidup. Pak Sang. Kalau kalian berani pura-pura pingsan, aku akan menusuk kalian dengan ratusan jarum. Agar kalian tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. Tidak berani, tidak berani. Jika aku menyelamatkan mereka sekarang, nantinya mereka pasti akan taat pada perintahku. Siang King, karena kau juga tidak mengalami kerugian apapun. Baiklah, lupakan saja masalah ini. Siang King, karena kau juga tidak mengalami kerugian apapun. Bagaimana kalau kita anggap saja sudah selesai? Kau ini orangnya benar-benar menjijikan. Mau bagaimanapun, yang salah tetap kita. Maaf ya, aku tidak bisa memutuskan. Kau juga ingin ikut jalan ini? Siang King, kau pernah bilang, aku telah menyelamatkan hidupmu. Anggap saja ini permintaanku yang terakhir. Bos, baiklah. Ku beri kau kesempatan terakhir. Pesanan senilai ribuan miliar, atau nyawa orang-orang ini. Pilihlah satu. Shuyang, kau harus membantu kami beberapa orang ini. Selama bertahun-tahun, kami selalu membantumu.
Memberikan saran dan strategi. Ya, Tuan Fu. Selama kau menyelamatkan kami hari ini, nantinya uang itu, kami beberapa orang tua ini, pasti akan mengembalikannya untuk Anda. Iya 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 iya. Saya juga sangat ingin membantu kalian, tapi meskipun kalian selamat, aset kalian juga hampir tidak tersisa. Bagaimana caranya membantuku? Kita tidak akan saling membantu, maka akan mendapat hukuman dari langit dan bumi. Maaf. Aku pilih pesanan. Dugaanku memang benar. Kau tadi bilang tentang balas budi. Jika kukatakan, kebaikan itu sebenarnya bukan milikmu. Maksudmu apa? Kau ingin mengatakannya sendiri? Atau kau ingin aku yang mengungkap kebenarannya? Meskipun bukan aku yang menyelamatkannya saat itu, sekarang sudah berlalu begitu lama, tidak ada bukti lagi. Jangan kau kira kau orang terkaya di dunia, lalu bisa membalikan fakta. Ku beritahu kau. Saat itu di tepi kolam renang, akulah yang menyelamatkan Siang King. Lebih baik kau tak menyelamatkanku, agar tak ada hubungan sial ini. Ini sudah terlambat. Masih pura-pura. Sudah belajar, berpura-pura seperti ini lebih keren. Kau tidak boleh menyentuhku. Aku adalah penyelamat hidup Siang King. Siang King, kau tidak boleh. Lu Jinheng. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Ternyata orang yang menyelamatkan aku selama ini adalah kamu. Siang King, maafkan aku. Ini semua kesalahpahaman. Telah membuatmu menyia-nyiakan waktu selama bertahun-tahun. Ini tidak seperti yang kuharapkan. Kok ada orang yang langsung terbang ke garis finish sih? Kau diam saja. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Habis. Pesanan miliaranku. Sekarang. Apa kau masih punya yang ingin kau katakan? Siang King, suami istri 100 hari kasih sayang. Kejadian tahun itu aku sudah tidak ingat lagi. Tetapi, Fu Shuyang, aku telah banyak membantumu. Namun kau telah menipuku selama bertahun-tahun. Kasih sayang di antara kita sudah lama tidak ada lagi. Aku tidak mencintaimu, juga tidak membencimu. Bagiku, sekarang kau hanya orang asing. Terima kasih. Tidak perlu terburu-buru berterima kasih padaku. Apa yang ingin kau lakukan? Ah, memangnya kamu bengong? Bantu aku. Kau memang pantas mendapatkannya. Memancing kami untuk melawan Tuan Muda dan Nona Muda. Kematianmu tidaklah sia-sia. Apakah kamu lapar? Aku sudah memesan makan malam. Makan bersama. Baiklah, aku setuju. Selesaikan semua urusan yang tersisa. Semua yang belum dikerjakan dengan baik hari ini. Karyawan yang bertanggung jawab atas keamanan. Semuanya dipecat. Iya. Kau bilang orang terkaya itu memang pantas disebut orang terkaya. Secepat itu sudah mengakuisisi hotel ini. Hotel ini memang milik mereka. Ayo, 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 ayo. Mereka pergi begitu saja, tanpa membatalkan kontrak. Dengan pesanan miliaran ini, aku pasti bisa bangkit kembali. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian semua berlutut di hadapanku memohon. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Halo, Tuan Fu. Kontrak menentukan bahwa kita perlu membayar di muka 50% dari jumlah sebagai cadangan dana. Kalau tidak, akan diproses sebagai wan prestasi. Apa? Halo, Paman, Ruosuan. Keluarga kita bangkrut. Apa? Ruosuan. Keluarga kalian bangkrut. Ah, pernikahanmu dengan Shuyang batal saja. Bibi. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Bagaimana maksudku?
Cepat pergi dari sini. Bibi, kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aduh, pergi. Kakak Shuyang, Bibi itu ingin mengusirku. Nak, ibu ingin mengerti sendiri. Lebih baik kau rujuk saja dengan Siang King. Kapanpun, istri sah selalu yang terbaik. Bu, kita bangkrut. Hah? Kau bilang apa? Fu Shuyang mengembalikan uangnya. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian menerobos masuk rumah. Saya akan melaporkan ini ke polisi. Silakan laporkan saja. Anakmu berhutang kepada kami dan tidak mau membayar. Biar polisi saja yang menangkapnya. Anakku tidak mungkin berhutang. Fu Shuyang, bayar hutangmu. Kalian cari menantu perempuanku, Gu Xiangjing. Dia sangat kaya. Menantu perempuanmu. Bukankah sudah kamu usir dari rumah? Kakak, tenangkan dirimu. Bukankah hanya uang? Saya punya uang. Aku akan membawamu mengambilnya. Ah, baiklah, pergi. Fu Shuyang, buka pintunya. Kau tidak akan bisa lari dariku. Kau tidak bisa lari dari kuil. Kau kembali. Anakku. Akan mengembalikan uangnya. Akan mengembalikan uangnya. Jangan mendekat. Sekarang. Sudah memilih? Tunggu sebentar. Sekarang sudah memilih? Tunggu sebentar. Sebelum itu, aku ingin mengatakan sesuatu. Sebenarnya, aku ini orangnya, tidak terlalu suka membalas budi. Tetapi, pada waktu itu, guruku kebetulan menyelamatkan nyawa Bapak Gu. Kalung giok yang dia tinggalkan, katanya. Dengan kalung giok ini, aku bisa meminta satu permintaan kepada keluarga Gu. Kebetulan sekali. Bapak Gu dan istrinya, saat sedang bepergian di Timur Tengah, pernah ku selamatkan nyawanya. Mereka juga berjanji padaku, akan mengabulkan satu permintaanku. Ini harus memilih siapa sih? Tadinya kupikir sudah tidak ada keraguan lagi. Itu. Bagaimana kalau kalian adu kemampuan? Adu apa? Tunggu. Kakak King, kau tidak adil. Kenapa kau melupakanku? Pergi. Ambil propertinya. Kau. Jangan bilang kau akan menyuruh kami mencuci baju. Mematahkan papan cuci. Jangan bilang kau akan menyuruhku beradu akting dengan Huo Dongting dan papan cuci. Berlutut di atas papan cuci. Murid yang cerdas. Pepatah lama memang benar. Mencintai istri adalah kebajikan tradisional bangsa Tionghoa. Istri menyuruhmu ke timur, kamu tidak berani ke barat. Hari ini aku akan menguji kemampuan kalian mengakui kesalahan. Aku juga pergi. Kok sakit sekali sih? Ini lebih sakit daripada saat aku latihan menusuk jarum. Andai saja aku tahu sebelumnya, aku tidak akan ikut campur. Itu, Kakak King, aku masih ada peran. Aku pergi dulu. Kita, sampai jumpa lagi. Aku mulai menghitung waktu sekarang. Kalian harus bertahan ya. Bos. Kurasa mereka
Dalam waktu dekat ini tidak akan bisa menentukan pemenangnya. Kalau begitu, kau istirahat sebentar saja. Aku akan mengawasinya. Aku tadinya ingin mereka mundur karena kesulitan. Siapa sangka mereka sekeras kepala ini. Baiklah. Aku akan kembali dan berbaring sebentar. Kalian semangat ya. Nona Gu. Benar-benar hati wanita yang paling kejam. Kau tidak mau berlutut, maka berdirilah saja. Aku tidak akan kalah pada keduanya. Karena kau tidak berbelas kasihan, maka jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan juga. Aku menyerah. Benar-benar tidak sabar. Keduanya sama sekali bukan manusia. Lagi pula, perasaanku terhadap Nona Gu juga tidak sedalam itu. Baiklah, aku akan menelepon bos. Siang King, kau sudah bangun. Fu Shuyang, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin rujuk denganmu. Kau rasa mungkin? Tidak mungkin. Aku juga rasa tidak mungkin. Kalau begitu kita punya anak saja. Lalu, kita menikah lagi. Tunggu sampai anak itu lahir. Lalu aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Fu Shuyang, kau gila. Iya. Aku memang gila. Aku dibuat gila oleh kalian. Kalian semua. Mengandalkan kekuasaan dan kedudukanmu yang tinggi, kau mempermainkan takdirku. Aku dibuat gila oleh kalian. Setelah bercerai, baru bermain-main lagi. Rasanya memang berbeda ya. Fu Shuyang. Sekarang kau masih bisa kembali. Ah. Bukankah kau punya 5 pria? Kau hampir saja dihancurkan mereka. Kau berpura-pura apa? Pergi. Pergi kau. Bagaimana ini? Bos, kemana dia akan pergi? Presiden. Rekaman CCTV sudah ditemukan. Tuan Fushu yang membawa Nona Gu pergi. Blokir Rong Cheng. Lakukan pencarian menyeluruh. Tunggu sebentar lagi, kau akan memohon padaku. Aku ingat. Nona itu memiliki sebuah cincin. Di dalamnya terdapat chip pelacak. Itu adalah pemberian Tuan Besar dulu. Untuk keselamatan Nona. Nona memberikan cincin itu kepada Fu Shuyang. Sekarang seharusnya ada padanya kunci lokasinya. Kau ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Maka aku akan menunggu hari itu tiba. Siang King. Kakak. Siang King. Tidak benar. Kakak pasti ada di sini. Cari lagi. Ayo. Lari. Kau bisa lari? Tolong. Siang King. Kau tidak apa-apa, Siang King. Kalian tidak bisa menyelamatkannya. Racunnya sangat kuat. Dia tidak akan bertahan sampai ambulans datang. Benarkah? Apakah kau lupa siapa aku? Sudah agak terlambat. Jika tidak dikesampingkan sekarang. Aku khawatir nanti akan memengaruhi kemampuannya untuk hamil. Kau ini sebenarnya dokter sakti atau dokter gadungan sih? Kakak, cepat saja pilih salah satunya. Lu Jinheng.
Baik. Tempat ini kuserahkan padamu. Aku pergi. Dia ini benar-benar. Meskipun Nona Gu ingin membujuk orang lain, pria bermarga Lu itu tidak akan. Aduh, tadi aku masih ragu-ragu. Membuktikan bahwa aku tidak mencintainya. Kurasa. Kalian berdua memang cocok. Kau ingin kulitmu gatal, ya? Sudah. Hari ini tidak mendapat untung. Maka aku harus mendapatkan kembali modalku. Kalian, katakanlah. Kau mau mati bagaimana? Kalian tidak berani membunuhku. Kau mau mati bagaimana? Kalian tidak berani membunuhku. Jangan bicara. Dia benar-benar berani. Tidak perlu. Anggun. Biar aku saja. Kupastikan kau akan selalu lemah otot. Tidak mati, tapi tak akan lama hidup. Akan kubuat kau menjadi seorang Kasim sungguhan. Sudahlah. Laporkan saja ke polisi. Pengantin pria sekarang, boleh mencium pengantin wanita. Oh. Cium aku. Aku tidak mau. Kakak harus bangun. Pernikahanmu dengan Tuan Lu akan segera dimulai.